Bayangkan sebuah dunia di mana setiap keputusan besar, setiap karya seni, hingga diagnosis medis yang paling rumit tidak lagi lahir dari tangan manusia. Kita sedang berdiri di ambang pintu sebuah era yang dulu hanya ada dalam fiksi ilmiah, namun kini menjadi kenyataan yang mengetuk pintu rumah kita. Kecerdasan buatan atau AI bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan entitas yang mulai memahami cara kita berpikir. Banyak yang bertanya, apakah kita sedang menciptakan asisten yang sempurna atau justru sedang merancang pengganti kita sendiri? Namun ada satu pertanyaan yang jauh lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh perkembangan pesat ini dari pandangan publik? Selama beberapa dekade, kita percaya bahwa kreativitas dan empati adalah benteng terakhir manusia yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh mesin. Kita merasa aman karena mesin dianggap hanya bisa menghitung, bukan merasakan atau menciptakan keindahan. Namun dalam hitungan bulan, tembok pertahanan itu mulai retak dan dunia mulai menyadari bahwa aturan mainnya telah berubah total. Sekarang kita harus berani melihat kenyataan pahit yang selama ini sengaja tidak dibahas di permukaan. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu rahasia besar tentang bagaimana AI belajar yang bisa mengubah cara Anda memandang masa depan selamanya? Dulu, AI hanyalah algoritma sederhana yang membantu kita menyaring email sampah atau merekomendasikan film di akhir pekan. Semuanya tampak terkendali, sebuah hubungan antara pencipta dan alat yang patuh. Namun, transisi dari AI berbasis aturan menjadi generative AI telah mengubah segalanya menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh penciptanya sendiri. Kini mesin tidak lagi menunggu perintah spesifik. Mereka mulai melakukan improvisasi dan menemukan pola yang bahkan otak manusia tidak mampu menangkapnya. Fenomena ini membawa kita pada sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan nasib peradaban kita. Banyak ahli teknologi menyebut fase ini sebagai kotak hitam atau black box, di mana proses pengambilan keputusan AI menjadi begitu rumit hingga manusia tidak lagi benar-benar tahu bagaimana sebuah jawaban dihasilkan. Kita memberikan data dan mesin memberikan hasil, namun apa yang terjadi di tengah-tengah proses itu tetap menjadi misteri yang gelap. Ketidaktahuan ini bukan hanya masalah teknis, melainkan sebuah ancaman eksistensial bagi kontrol manusia atas teknologi. Jika penciptanya saja tidak memahami cara kerja ciptaannya, lalu siapakah yang sebenarnya memegang kendali saat ini? Jika dulu kita mengira hanya pekerjaan kasar di pabrik yang terancam oleh otomatisasi, kita salah besar. Gelombang baru AI saat ini justru menyasar mereka yang bekerja dengan otak, pengacara, penulis, akuntan, hingga pemrogram komputer. Tugas-tugas yang membutuhkan pendidikan bertahun-tahun kini bisa diselesaikan oleh algoritma dalam hitungan detik dengan tingkat akurasi yang menakutkan. Ini bukan lagi tentang efisiensi, melainkan tentang pergeseran nilai manusia di mata ekonomi global. Namun ada satu dampak sistemik yang jarang dibicarakan oleh para pemimpin industri saat ini. Kehilangan pekerjaan mungkin hanyalah puncak dari gunung es yang jauh lebih besar dan berbahaya. Masalah utamanya adalah hilangnya keterampilan dasar manusia, karena kita menjadi terlalu bergantung pada bantuan mesin untuk berpikir. Saat kecerdasan buatan mengambil alih proses analisis, kemampuan kritis manusia perlahan mulai tumpul dan melemah. Kita mungkin akan menjadi spesies yang cerdas secara kolektif berkat AI, tapi sangat rapuh secara individu tanpa bantuan teknologi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti akses ke kecerdasan ini tiba-tiba diputus? Banyak orang menghibur diri dengan berkata, AI tidak punya perasaan, jadi AI tidak bisa membuat seni yang nyata. Tapi mari kita jujur, jika sebuah lukisan atau lagu buatan AI bisa membuat Anda menangis, apakah status buatan mesin itu masih relevan? AI saat ini mampu membedah jutaan karya seni manusia dan merekonstruksinya menjadi sesuatu yang baru, yang tampak sangat emosional. Ini memicu krisis identitas bagi para seniman dan pemikir kreatif di seluruh dunia yang merasa keunikannya dirampas. Namun ada rahasia tentang data pelatihan yang jarang diketahui oleh orang awam. Rahasia itu adalah bahwa AI sebenarnya sedang melakukan plagiarisme massal yang terorganisir di bawah label belajar.
Ia menyerap keringat, air mata, dan pengalaman hidup manusia yang tertuang dalam karya seni, lalu menjualnya kembali sebagai produk yang efisien dan murah. Tanpa kita sadari, kita sedang memberi makan predator yang pada akhirnya akan membuat karya manusia asli menjadi barang mewah yang tak terjangkau atau bahkan terlupakan. Kehilangan orisinalitas ini adalah harga mahal yang harus kita bayar demi sebuah kenyamanan instan. Tapi tahukah Anda bahwa ada sesuatu yang AI inginkan dari manusia? Sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka miliki. Di balik kemudahan yang ditawarkan, AI memiliki sisi gelap yang sedang bekerja dalam sunyi untuk memetakan setiap gerak-gerik kita. Setiap data yang kita masukkan, setiap pertanyaan yang kita ajukan menjadi bahan bakar bagi mereka untuk memahami psikologi manusia lebih dalam dari kita memahami diri sendiri. Di tangan yang salah, informasi ini bukan lagi sekadar data pemasaran, melainkan senjata untuk manipulasi opini dan perilaku secara massal. Bayangkan sebuah dunia di mana Anda tidak lagi tahu apakah keinginan yang Anda rasakan adalah murni milik Anda atau hasil arahan algoritma. Hal ini menciptakan ilusi kebebasan yang sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Ketakutan terbesar para ilmuwan bukanlah AI akan memberontak seperti dalam film-film Hollywood dengan senjata nuklir. Ketakutan sesungguhnya adalah ketika AI menjadi begitu pintar dalam memanipulasi keinginan manusia sehingga kita kehilangan kendali atas kehendak bebas kita sendiri tanpa pernah menyadarinya. Kita mungkin akan menjadi tawanan di dalam sistem yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Sebuah penjara tanpa jeruji yang sangat nyaman. Inilah rahasia yang tidak ingin diungkap oleh perusahaan teknologi besar, karena kendali mereka bergantung pada ketidaktahuan kita. Tapi, di tengah semua kegelapan ini, benarkah manusia sudah benar-benar kalah? Meskipun AI bisa meniru pola pikir kita, ia tetaplah sebuah cermin, bukan sumber cahaya. Ada satu elemen yang tidak dimiliki oleh mesin manapun di dunia ini, yaitu kesadaran dan kemampuan untuk mengambil risiko demi nilai-nilai moral. AI bertindak berdasarkan data masa lalu, sementara manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan masa depan yang benar-benar baru dan tidak terduga. Kita tidak harus memusuhi teknologi ini, tapi kita harus memiliki kebijakan untuk menempatkannya kembali sebagai alat, bukan sebagai tuan. Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa canggih mesin yang kita buat, tapi oleh seberapa kuat kita mempertahankan kemanusiaan kita. Langkah pertama untuk memenangkan persaingan ini adalah dengan berhenti menjadi konsumen pasif dan mulai menjadi pengendali yang kritis. Kita perlu mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia di era algoritma dan mengasah kembali empati serta intuisi yang tidak mungkin bisa diduplikasi oleh kode komputer manapun. Perjalanan ini masih panjang dan nasib kita masih berada di tangan kita sendiri, asalkan kita berani untuk tetap sadar. Jadi, setelah mendengar semua ini, apakah Anda merasa sudah siap untuk menghadapi apa yang akan datang besok pagi? Atau jangan-jangan keputusan Anda untuk menonton video ini hingga akhir pun sebenarnya sudah diprediksi oleh algoritma?